Bismillahirrahmanirrahim. Maka golek terusan. Bangsa gitu loh. Entah pasti dia. Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela tukang son, luka hiji tong ieu ehoan, tong di ehoan, poloskeun tong di ehoan, cicing tong di ehoan. Luka dua, kontrol taekeun seutik, kontrol, kontrol taekeun seutik, taekeun deui seutik deui, kontrol ya. Luka tilu basna kurangan, triple taekeun. Basna kurangan, triple taekeun. Oke, menjelas heula. Salam kahiji ditujukeun ka para santri nu can bisa ngaji, mudah-mudahan barisa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua, urang bari ngadua mugia anu ngajawab salam sing paranjang yuswana, lalancar usahana, laleungit kasusahna, sarumping kabungahna, kabalayar hutangna, lalancar ngalupaskeun nyawana. Amin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketiga saya tujukan untuk semua pencinta ilmu, pencinta kesucian jiwa, dan para pencinta alim ulama, para pencinta pejuang agama. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberkahi Allah untuk tetap memperjuangkan cita-cita para ulama terdahulu yang kita lihat hari ini asarnya, yang ada di sini asarnya dilanjutkan oleh para putranya dan akan dilanjutkan oleh kalian para santrinya. Ila ruhi Mama Kiai Haji Saifuddin Suhri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu adalah saya minta izin pada beliau. Itu adabnya. Mengirim Fatihah pada beliau pasti sampai. Jika ada orang-orang Wahabi yang suka bilang bahwa kirim Fatihah pada yang mati itu tidak jadi, tidak sampai, tong diturut kumaneh karena itu bisa ngaji. Kata siapa tidak sampai? Kan Pak Jujun, yang mati dengan yang hidup ya sudah mati mati. Kalau tidak ada yang hidup dengan yang meninggal tidak ada hubungan. Kunaon salat goib? Kenapa ada salat mayat? Kenapa ada doa Allah maghfir lahu warhamhu dan seterusnya? Kenapa Rasul lewat satu kuburan kemudian beliau sedih dan sahabat nanya, kenapa Rasul kau bersedih? Ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Atas kesalahan apa pun dia disiksa? Gara-gara gagabah ki'i. Itu ada keterangannya. Gara-gara sembarangan kencing maka disiksa ahli kubur. Dan Rasul mendoakan, kunaon hubungan hirup jeung lupae beut aya keneh doa. Kalau ada orang masih nggak percaya, tetapi sanu hirup kanu maot kaduakeun Fatihah. Buktinya
Ibaratnya hukum Pak Jujun. Tapi dijamin yakin. Mana buktinya? Fatihahnya tidak balik lagi. Kalau kirim paket tidak sampai balik lagi nggak? Balik lagi. Kalau kirim surat tidak sampai ke alamat balik lagi nggak? Kirim Fatihah balik lagi nggak? Berarti sampai. Kiri tepi terbalik dari. Oh, Pak Jujun nggak percaya. Kamu mati, saya kirim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini asar beliau ini. Jadi kita mengembalikan asar beliau. Ini Fatihah yang kita balikin ke beliau, yang kirim pada beliau. Bukan kebaikan kita, kebaikan Bapak Kiai Saifuddin Zuhri. Karena tidak akan ada Baitul Hikmah tanpa beliau. Ini kebaikan beliau yang ditanam waktu beliau masih ada. Itu hari ngaji sapotong teh, majar teh, ngirim Fatihah ka rumah tetepi. Siapa teh ngaji? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ma syaa min 'ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Saya tidak diundang ke sini, tapi saya yang mengajukan diri. Sekali lagi, saya tidak diundang ke sini, tapi saya yang mengajukan diri untuk ngaji di sini. Karena ratusan panggung saya di luar tidak akan bisa mengalahkan saya hadir di sini sekarang. Wasilahnya apa? Anak saya ngaji di sini. Ada wasilah. Anak saya ngaji di sini. Anak saya ngaji di sini. Dan saya bilang saya akan titipkan kamu kepada para sesepuh pondok pesantren dengan cara ngaji di sini. Karena saya ingin anak saya tabarruk pada para kiai di sini, berkahnya biar sampai pada saya, supaya anak saya jadi kiai. Saya punya anak 7. Padahal bapak Jujun pan aing pakai sarung di imah. Kok bahaya aing merosong. Cicing mana cicing. Anak saya 7, meninggal 1, keguguran 1, tinggal 5. 7 itu saya dari 2, berdua ya. Jadi dari 2 orang, dari saya dan istri saya. Dengan saya sudah berjanji pada istri saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Anak saya yang di sini, anak saya yang nomor 4. Nomor 4. Kadangnya ngomong na Obama sa urang. Bukti kaneng begitu kadangnya. Kapayun kan? Iya. Astagfirullah. Aku sakit ya nengnya gacang kemana? Udah kali jelema. Terus kaneng, kadangnya sudah. Yes, ngomongnya saurang, kumaha saurang ke saurang. Ah, cicing yang tadi tunjukin ngomong.
nah di sana kapayun ulah karunya isi beban mental. Gak apa-apa, biarkan saja dia sembunyi tanpa diketahui anak siapa. Karena saya tidak mau anak saya diistimewakan, tidak mau. Seperti yang lain saja, salah hukum. Jangan diistimewakan. Namun kita nalar beta apa cepret. Seperti yang lain. Karena justru saya pindahkan, saya sengaja dipesantrenkan pada tempat orang lain tidak bisa ngaji, uing oke bisa. Rek ngajar Julia Pikalpia uing gak bisa insya Allah. Tapi kalau dia ngaji pada saya, ogohan. Maka saya pindahkan ke sini, biar dicepret. Makanya tidak boleh disebutkan Saharana, ini anaknya, tidak boleh. Nanti bisa bagus, bisa tidak efeknya buat anak saya. Ibu minta apa we? Minta doa we. Mudah-mudahan anak saya itu jadi kiai. Karena sudah ada Al-Johari pesantrennya. Santrinya tidak sebesar Rahul Koneng, tapi Rahul Kuning. Tapi ya Koneng dan Kuning dah sarua seteng. Tidak sebesar Rahul Koneng, tapi sudah mencoba mengikuti Rahul Kuning. Karena berdirinya baru tahun 2005 saya bikin pesantren. Dan sekarang usianya baru 12 tahun, maju 13 tahun. Dan sekarang baru ada santri 1000 orang. Makanya saya mengkader. Karena yang dua anak saya tidak jadi kiai. Yang satu dokter, yang kedua dokter. Yang ketiga baru dari gontor. Tapi salafiahnya harus ada. Jadi anak yang keempat ini saya kader untuk jadi kiai di pesantren ini. Makanya saya titip pada semua dewan kiai dengan semuanya ilmunya jampekna segala keturunan kepunan. Tapi tidak boleh diistimewakan. Saya tidak mau anak saya diistimewakan karena dia tidak boleh jadi orang istimewa sekarang. Biarkan nanti dia istimewa lahir dan istimewa. Itu ya, jadi ulah sesimu bawa ke dia kantong temenan bahaya. Jadi setiap kita tajujud, oh bikin beban anak kain. Ngaji bisa disebut anak tajujud, stres kan aku. Biarkan saja dia hidup dengan dirinya dan dia lahir be yourself, jadilah diri dia. Alhamdulillah, doakan anak saya soleh, semuanya soleh. Dan saya berdoa santri juga santri soleh. Soleh itu gampang. Kalau melaksanakan perintah, pepatah, petua dari Bapak Kiai Sepuh itu, sudah kalian soleh. Satu, pertahankan akhlak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hanya itu kita selalu berdoa wa amitna ala sunnati wal jamaah. Kita minta berdoa kepada Allah supaya kita mati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan taksonominya begini hidup tuh. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Harus belajar iman, Islam, ihsan. Itu bulat. Kupu-kupu penjajah Belanda dipenyolkan. Yang dipelajari cuma dua, iman, Islam, ihsannya lupa. Iman, Islam, ihsan. Iman diurus oleh ilmu tauhid, maka datang firqah. Ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil yang itu, karena itu yang paling lurus dari semuanya. Yang kedua fikih. Islam diurus oleh ilmu fikih. Ngomong fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan selanjutnya berkembang sampai sekarang. Nah, yang ihsan itu diurus oleh ilmu tasawuf. Kalau ngomong tasawuf, turunannya adalah thariqah. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Sattariyah, ada Syaziliyah, dan ada Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, di sini di NU semuanya digabung jadi Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabar. Jadi lamun NU tanya tarekat dipertanyakan juga ke NU-nya. Karena NU yang lurus, NU yang tidak mencari thariqah. Karena orang NU bisa ngaji. Ada bed di ngajinya Johar Maklum. Kahabbaza thariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil ali. Oh, pinter. Warubama ujriya majrad mukhatabun ingkana ghairah kaulina li alimin al-fikru miftahun li babin. Wih, nyambung gak jadi santri main resep aja jadi santri.
Ibu-ibu nggak pulang, nah. Siapa mikirannya MBK we, utang ke bank renten teh gitu. Mau poe ngajaran tentang saya berjanji. Iya mah ibu-ibu nu di ditu, ieu nu di ditu, nu ayeuna keur di darieu ayeuna ya. Satu, pertahankan akidah Ahlussunnah wal pegang pertama, erat-erat. Jangan lepaskan itu amanat guru kalian. Mana teh dia catatanana? Ya kertas si kamar aja. Si teteh mah dibawa ke jero gitu aja. Yang kedua, ulah kang lagi. Yang kedua, kade indung anak kade kudu dipasang. Saya adalah yang taat pada amanat yang kedua. Mendingan nangis sekarang jauh dari anak daripada menangis nanti di akhirat karena istri dan anak jadi musuh buat kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari sebagian istrimu dan sebagian anakmu jadi musuh buat kamu. Hati-hati. Batak kurang saopa, tong sok nyerakeun maneh. Anu nu jauh dararatan, ari sia teh nolol ka pasantren. Eta teh jelema nu kitu teh 5 huruf. Apa teh 5 huruf? Tolol. Naon cenah? Kok ari batur di Sumatera datang. Saur Kang Musra tadi nyarios nuti lintas negara. Se-Asia datang. Luhur gunung ngaranna Haur Kuning. Uing wae datang. Padahal omongan aing teh kawenangan teh horeang kaleuweung teh. Tapi magnet Haur Kuning ngalempangkeun uing ka dieu hampang we jeung pamajikan datang ka dieu. Manya hari batur kasedot magnetna tatangahna teu narolol. Mata nu kitu mah lain 3 huruf deui 6 huruf. Goblok. Yuk. Nah. Jadi jelema pinter kudu lebih penting jadi jalma bener. Mata bener diheulakeun, sidik diheulakeun, pinter fatonah padeun. Sabab Indonesia ge hancur ku jelema panalintah. Ai koruptor bodoh pinter. Mau bisa ngabangsa duit rakyat temen bodoh. Ngan hayakal, pinter ngan kurang bener. Pinter gampang, sakolahkeun sih. Tong dipasantrenkeun. Sakola bonafit. Yang paling hebat, bangga kolotna. Pun anak mas sekolah di SMP Bonafit. Dia sama Bonafit, oh Bonafit muhun. Tapi suatu horna, asarna, sekolah di luar, lain di Haur Kuning. Cik sekolahnya di luar. Balik budak jam 3. Sok ditanya sholatna pada harna. Jujur nok saya tong ngadi utang waduh. Kalau anak datang yang ditanya sholatnya apa makannya? Cek aing ke pitayeun urusan. Udah jam 3, setengah asar belum? Tadi duhur di mana? Sholat nggak? Sholat mah di mana? Di sekolah. Benar? Benar. Nggak percaya mama. Kemudian dia sengaja menyelidiki anaknya apakah suka sholat atau tidak. Intip ke sekolah diintip. Mun aya orang salopak masih kena gitu, tah ceri saya. Nih telinga nih. Ini telinga ini. Ini hidung. Anak sekarang kan pulang dari sekolahnya jam 3 pacaran. Kalau hujan-hujanan, Pak Kapolsek, Masya Allah, basah, kuyup, kotor, datang ke rumah ditanya sama ibunya, nah itu baju kamu belok-belok begitu, kotor-kotor begitu, kenapa? Jawabnya pakai lagu, aku terjatuh dan bangkit lagi.
masukkan budak ke pesantren 5 huruf atau 6 huruf. Nu 5 ngaranna tolol, nu 6 ngaranna goblok. Ih, si Pak Jujun kasar, aduh lidah imam malu kasar. Kamu si Jujun malu halus malah datang ini. Ustaz Jujun malu kasar, kalau ngomongnya agak kasar nggak apa-apa. Manis anggap madu, pahit anggap jamu, dua-duanya obat. Pulang saya ngaji dari sini, orang-orang yang dekat dengan haur kuning, tapi tidak pernah terenyuh untuk memasukkan anaknya ke haur kuning, minimal bilu ngaji, bilu ngadengekan, bilu diajar. Mudah-mudahan setelah pengajian ini terenyuh hatinya untuk berubah. Karena sahabat wing oke bukan pesantren. Kadang-kadang jauh daratan lu deket mah dijap-jap dengan cara dong. Padahal kan lu deket mah urang tanyaan, batur mah make biaya nu deket mah kurang digratiskeun, anger we. Ya Allah, ieu jelema teh. Tolol atau goblok. Kenapa? Dengekeun, soda, ya. Dalam Quran tadi disebut Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu dengan beberapa derajat. Dengekeun. Aya jalma opatan di tempat nu keur ngabangun. Nu hiji eta yang satu anak orang itu paling capek. Belepotan wajahnya. Kerjaannya dimarahi sama tukang. Sok cokor jebra roromeheun. Perpecahan antar suku. Suku na barulah maksud. Gawe ngaduk. Coba tanya, Bang, apa pangkatnya? Laden, Pak. Berapa dibayar? 85.000, Pak. Laden pangcapena bayarannya 85.000. Coba lihat orang yang bingung. Ongko dicapok, ongko diusap, ongko dikepret, ongko diusap, tukang tembok. Wow. Coba tanya, apa pangkatnya? Tukang. Berapa dibayar? 125.000. Naik dikit. Coba lihat orang yang bawa kertas, kerjanya putar-putar aja ngontrol. Tok-tok-tok, mamang kurang semen, bukan. Pakai si bos ngomong ke saya. Apa pangkat dia? Mandor. Berapa dibayar? 200.000. Makin mudah pekerjaannya, makin ringan kerjaannya, makin gede bayarannya. Torojol, ya. Suara apa tuh? Keblok. Oh, enggak. Saya ulang. Mungkin saya yang salah. Suara apa? Berarti bukan salah antum, salah anak. Salah Bapak Jujur. Keluar itu. Tidak mobil. Lalaki hebat. Kaset bersih. Tutupkan pantau mobilnya. Gablek. Orang kaya mobilnya begitu suaranya. Gablek. Di starter mobilnya orang kaya bersuara. Cash. Beda aja kurang salopa. Dibuka malahan. Tutupkan koplok. Berarti starter nyuk nyuk nyuk. Direm 60 lagi. Pas di jalan raya ngebut, nyiap mobil batur di sana oke, leasing. Itu yang keluar dari mobil cuma berdiri aja, tegak aja di nyender di pintu mobil. Yang lari si mandor dekat ke dia, lapor progres pembangunan. Si bos cuma begini doang. Oh ya? Why? Maybe? Of course. Alright. Ngomong aja bentar. Ngasih petunjuk bagaimana selanjutnya pembangunan ini harus dilakukan oleh kalian. Sudah begitu, masuk aja ke mobil lagi. Gablek. Cash. Kan begitu jauh begitu ngadenge seorang. Coba tanya, apa pangkatnya? Arsitek. Berapa dibayar? 100 juta. Si cokor dia berang-rongeh. Pang murah, napang tak capek nak. Murah dibayar nak. Si gablek.
ngajanteng sakedeng 100 juta. Apa yang membedakan 4 orang itu? Tak geuning maneh paham. Apa yang membedakan? Ah, geuning apa? Ilmu. Raden SD, tukang SMP, tamat, juara bertahan, 2 tahun naik-naik di kelas 1. Motor SMK, arsitek, insinyur. Jangankan di akhirat, di dunia saja janji Allah di ayat tadi sudah terbukti. Apalagi kalian yang tafaqquh fiddin. Batur mah ngomong ilmu teknologi, kamu ngaji kitab kuning. Penting teknologi penting. Tapi lamun teh barengan ku ilmu agama, science without religion is blind. Ngerti teh? Sarua aing lieur. Science without religion is blind. Seuri we bangsa seuri teu kudu. Sampai seuri teh naon teu kudu. Kalau aing bisu-bisuul supaya hayang seuri lahang. Kemarelung itu jadi suara di bawah. Science without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa dasar agama lolong, buta. Tapi sebaliknya, religion without science is lame. Agama tanpa juga ikut perkembangan pengetahuan, maka dia juga lumpuh. Makanya baur kuning seimbang. Sina ngaji budak di dia, tapi perkembangan zaman diikuti. Tuh, sekolahna aya. Tapi sekolah lain ngaji persitna, lain sekolah bari ngaji, tapi ngaji bari sekolah. Aya sekolah bari ngaji, aya ngaji bari sekolah. Di mana stressingnya? Ngaji bari sekolah, sekolah nomor 2. Lain di nomor 2 kan, tapi mending bisa ngaji na diutamakeun. Sekolah mah gampang ijazah. Gitu. Makanya kenapa anak saya dikesinikan? Sebab baur kuning prinsipnya ngaji bari sekolah. Padahal aing sok aneh, deh. Kamu belum keluar? Ya, zaman di sini mah kadang-kadang sekolahnya jam sekian. Kadang-kadang sekolah jam sekian, gitu, sudah gitu. Kadang-kadang diumumkan sekolah, kadang diumumkan ke sekolah halus. Jadi kudu mah ngaji, ya. Datang ke imam, langsung ditanya. Coba, Ibrahim, baca. Toga kerenyaman setengah jika coba. Cintari, idil fata asbakti odeheru fea. Kullu malam yata elah yata fea. Itu. Ngapa kalau kagak? Iya, bandai. Bulwaton menang kemon. Semangat, cumut. Jadi begitu ya, ngaji. Insyaallah sabodoh-bodohna tidak ada dalam pendidikan, tidak ada yang bodoh ya. Setelah tentang orang tepati pinter, tepati cerdas, ngariung jeung cerdas mah tadi ku akan disebutkeun. Tadi ku pacamat tadi itu. Ku pacamat tadi disebutkeun. Gaul yang tukang minyak sengit mah masih teu kabeuri minyakna wanginya kecipratan. Begitu kata pacamat tadi kan? Jangan gaul dengan pedagang terasi meskipun tidak bertusukan terasinya, baunya kecipratan. Kalau kata satri la tanfaul jarba urba salimah walakinna salimata tujrabu. Mun cager babarengan jeung budug, lain budug milu cager tapi lu cager milu budug. Kalau orang sehat bareng-bareng seorang kudisan, bukan yang kudisan ikut sehat, tapi ikut sehat ikut kudisan. Tapi teu naon santri budug berarti kataekan ilmuna. Mending kene menangkeun santri minantu kanyutna uduk-uduk. Aing bara buduk kain kerbudak. Bahullah di pesantren kanyut aing buduk. Karena cek ulang saya sama rolota tuh nyebut kanyut. Pak Jujun mau dijorak, siapa bilang jorak? Orang Sunda tuh kanyut itu tidak jorak. Karena di Sunda mah wadah duitnya namanya kanjut bunga. Penakut namanya kanjut 60.
Pemalu, dalam orang Sunda bahasanya kanyut latara. Santri enak, kanyut buruk. Laki-laki kawin cerai, hamur kanyut. Wanita muntah-muntah habis kawin, were kanyut. Itu kanyut. Semangat ngajinya, siap anak-anakku, siap? Jadi apa nanti? Jadi kiai. Itu jadi apa? Punya apa? Ya santri. Meneruskan siapa? Kiai Saifuddin. Siap? Siap? Amin ya Allah. Gitu. Bunga gede-gede santri main tenang gitu. Gorowokan di mana-mana balik ke santri minum ibadah kan jeung santri teh. Abdi begitu niatna ge ajengan Pak Ketua MUI, abdi niatna teh minum ibadah we boga santri teh. Kan bae karena santri heula ge era raku santri atuh heula. Da karena Allah mah encan, karena santri we santri hudang banyak urang hees gitu we. Saya tuh suka begitu kalau pulang pesantren, rek milu tahajud jeung santri Saya pengen ikut tahajud bareng sama santri. Ya karena santri aja dulu, mudah-mudahan sekedap ke depan karena Allah. Kan susah karena Allah, belajar dulu karena santri, karena malu sama santri. Santri jam 2 udah bangun, masa Pak Jujun belum bangun? Gitu mikir, suka aku biasa menjadi karena Allah. Ayo mah jujur milu ibadah, mata bunga saya pengen kontrakan. Saya ingin di pesantren. Sebagai yang bonggo, kiai tapi jangan kontrakan. Ingat nyen kontrakan, nyen pesantren diheulakeun. Niat mah hayang milu ibadah ka santri. Santri 1000 asup balik ka Garut. Santri harudang tadarus mah urang tara maca Quran sapoe. Kadu santri we Garut ada urang cengkeh itu kapaksa atuh. Kumaha carana bisa kapaksa supaya bisa tadarus meskipun kapan saja ayeuna mah usum handphone. Dunia dalam genggaman. Banyak perkara goreng ayana leungeun. Ari Quran teh bisa digenggam dina leungeun. Download Nahti. Dan baru ke kota saya download Play Store Nahti. Kayak ayat Quran tiap muka WA ayat Quran heula saayat. Manya WA dibuka Quran teh dibaca. Kalau kamu satu hari baca WA 10 kali berarti 10 ayat sudah kamu baca. 50 kali 50 ayat. Itu saya begitu sekarang macet daripada mau coblak aing nyerekan sistem jalan macet keur amok-amokan ongko. Saya baca Quran gitu. Macet setengah jam sajus beres. Sajam 2 juz beres. 4 jam macet 8 juz beres. Kumaha jadi mun ya sare atuh. Ya. Satu, mulia engkau jadi santri. Mati di sini fisabilillah. Kan hartanya jihad. Kamu tuh dari mana? Dari Banten, dari barat, dari timur, dari Tasik Selatan, dari pantai selatan, semuanya datang ke sini buat apa? Buat mencari ilmu. Fahuwa fisabilillah hatta yarji'an. Kamu tidak balik lagi juga syahid. Mati di sini kamu nggak apa-apa syahid. Mati di sini. Kamu di sini syahidah. Ini syahid, ini syahidah. Ini kori. Ini mubalik, ini mubalik. Ini anta, ini kunta, ini. Ari geus bab Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti wajib jadi NU. Sabab NU akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi NU nu bener NU-an. Ulah NU jadi NU kacingcalan. Kabawa angin ka kulon sedot ka kulon. Sedi seret angin wetan sedot angin wetan. Kumat tiun. Makanya mama langsung ditulis kudu jadi NU. Ciri ajengan-ajengan NU mah barisan ngaji. Alfiah, Nasirah, Jamul, Ditamul, macam-macam kajian NU.
ningali ajengan anu arulud hoyo wanian ngomong. Itu yang merokok musyrik. Alah siapa ngomong sageunana. Kajengan anu ngomong kitu atuh rokok mah pikih atuh euy. Musyrik tauhid. Salah atuh ngabagina di. Jadi kalau yang ngerokok ya tadi seletikeun beda kagok beda subuh aing di dieu mah. Jadi saya ditanya sama Akang, jangan rokok kamari mah abdi osok aing mah tong dudulinan kan. Aliran-aliran dan eling aja. Jadi saya bosan makan pete karena saya tidak terlalu suka yang mewah-mewah. Pete aja sama jengkol sambal terasi. Tapi kalau aku mau pete gampang, untuk meh teu mau pete dan jengkol bro. Dah pete. Jadi saya rokok saya ini perokok berat dulu 4 bungkus, sekarang udah berkurang cenderung tidak. Tapi bukan berarti fanatik tidak merokok. Dulu saya tuh pembela tukang rokok. Karena orang ngajak hujan kita saya rokok nggak bisa kalah saya. Istri saya tuh ada orang, ayah, ada yang ngomong, ayah, bapak cucu merokok mulu nanti mati. Saya bawa korek, saya kalau mati tinggal saya nyalain lagi. Istri saya kalau buka puasa kan rokok. Ayah masya Allah, coba ganti, coba rokoknya sama kurma. Udah dicoba nggak nyala. Dia yang protes, Pak Jiki nggak baca tuh, merokok membunuh, kan membunuh, bukan membunuh. Ya merokok penyakitnya paru-paru, yang enggak apalagi rupa-rupa. Berapa bungkus sehari Pak Jiki? 4 bungkus tuh kalau dikumpulin ke 3 tahun, 2 tahun minimal sudah kebangun rumah. Beres dibangun kebakar, mending bakar itu sekarang. Ayo nggak ngomong. Saya tadi mau tahu udut, bring udut. Kadang di depan yang nggak rokok Pak, sehari berapa bungkus? 4 saya bilang. Bungkus Masya Allah, kalau Bapak ditabungin itu duitnya nggak merokok, sudah kebeli mobil Pak. Ayo pergi ngajakin urut. Terus saya tanya, Bapak sudah punya mobil? Belum, saya 6 Pak. Ya Pak urut mobilnya gelap, urut tak punya mobil. Hidup rokok. Ya, ulah eureun ngaji. Nyarek naon sih tadi dia teu ngaji. Ada hadir, ada hadir tawadi daron pada wajah ida hadir udah hadiran. Luar biasa. Ini hebat namanya. Wajib sholat berjamaah awal waktu di masjid. Berjamaah awal waktu di masjid tak mata pasantren keun geus teh. Waktu sholat ngajedog na motor. Waktu sholat berjamaah di masjid awal waktu. Tak paingan awal loba aki-aki di masjid teh. Dan umurana mah tara ka masjid teh biasa di pasantren. Anak saya subhanallah beda loyogna teh jauh koneng teh jauh koneng. Subhanallah Ustaz tah dipilih mah. Teh kudu didirikeun sholat subuh teh. Alhamdulillah ngoreja sholat, alhamdulillah. Eta isantri teh, insyaallah sadaun kuning teh. Ya. Saya di Al-Johari, telat sholat sarokaat dipisahkan, masbok dipisahkan ku saya, dilelapkan ku aing kana bawah. Kenapa sebabnya? Tepat waktu, 5 menit sebelum qomat sudah harus duduk di masjid. Begitu, Allahu Akbar, sudah siap. Begitu, hayya 'alas shalah, santri Al-Johari sudah berdiri. Pak, kan belum selesai adanya. Anda jawab sholat dengan semangat. Karena orang munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau kamu tidak mau jadi orang munafik, hayya 'alas shalah, ada yang azan. Ki ayo kita sholat, geus nangtung santri kabeh siap. Ketika qomat, qad qamati shalah, bahasana qad qama. Kalau qad masuk ke fi'il mati apa? Terus udah dongeng. Jadi kudu siap atuh. Qad qamati shalah aja dong kene. Qad qamati shalah geus kieu atuh santri teh qad qamati shalah teh. Itu pedang itu siapa? Itu mama kiai.
di masjid. Anakku, saya kasih tahu ya, masjid sekarang tuh gede banyak tapi karosong. Kalau suka ke akeke malah odar. Dan subuh aki-aki kita harus dipangaruh ayo wakbar korosot asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul korosot nasyam kalau tidak ada santri haur kuning lalu siapa imam masjid, lalu siapa pemakmur masjid? Makanya kiai mama kiai almarhum amanatnya apa? Kudu sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Ulah tapi kayak protes sama nucurkan aki-aki jangan jujur. Kumatunya ya masjid teh. Aki nu adan, aki nu koma, aki nu imam, aki nu amin. Gak ada temen ki, teh sapotong-potong acan jelema ka masjid. Kumaha carana jangan jujur biar masjid penuh. Hari aki adana jam sabaraha? 4:30 subuhnya salah atuh cek. Lamun hayang pinuh masjid adana pinah jam salapan isu-isu. Jam jujur majikan uge halo atuh aki dicarekan. Heuh halus bae aki dicarekan teh aki balikeun ka nyarekan kitu-kitu. Cakakak saya kisuri bener dia ikut saya azan jam 9 pagi. Dan bener sesuai dugaan saya penuh masjid Pak Camat. Ti camat tapi ka hansip datang. Kami nyarekan kasih aki semua marah kasih kakek. Ki, gelo sudah. Ada naon jam salapan ki. Jika sebelum ngagenyulkeun wae sugan gelo aki teh. Si aki tenang teh. Mali saking nu gelo aing ngapasaria. Kunaon hari aing ngadan subuh sia teu datang. Giliran aing ngadan jam salapan sia datang rek naon sia. Lasar gelo sia. Bagus ya, Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Kalau santri sudah dibiasakan awal waktu tepat waktu akan alergi ketika sholat diakhirkan. Ini yang lebih hebat lagi nih, masya Allah ini kiai luar biasa. Hati ulah nyantel ke dunia, tapi kudu nyantel ke akhirat. Jadi pun kita tak butuh dunia lain, zuhud lain tak perlu dunia. Wazhad wa dhafaqdu ala qati qalbi bil mali la faqdun lahu taqwa aqal. Jadi ulah cumantel kan bahasa nage. Jangan terkelin teu menang boga dunya, tong cumantel kana dunya. Sabab naon? Sebab di hatimu tidak boleh ada dunia, tidak boleh ada siapa-siapa. Jangankan dunia, kamu pun harus keluar dari hati kamu. Yang harus ada di hatimu hanya satu, Allah. Awas ya kan hubungannya jeung haram ya. Mata gajah diakhirkeun duit. Naon urusanana jujur ningali jam ceriweuh. Ya kan jam saya. Ya mata saya. Ningali saya. Mas Bulo. Masalah buat lo. Terus. Naon ku jawab naon sampai jujur ningali tadi ibu. Sieun naik teh goreng sangka sih teh. Sandurekeun, aya ningali ya jam sabaraha. Capek mau teruskeun. Saha nu capek? Kajian jujur capek. Karunya teh jujur. Cenah saya teh pencinta ulama.
dengan pendek aja. Doakan para kiai panjang umur. Nanti ngomong dengan kesepuhan, limus tuh tinggal satu. Limus tuh 5 ulama salofah. Tinggal mama kiai yang satu masih ada. Doakan panjang umur, amin. Subhanallah, mata ziarah di kiai. Subhanallah, kiai meninggal dunia susah gantinya, anakku. Sarjana modal, loba gantinya. Saya ulangi lagi ya. Kiai meninggal dunia, kiai wafat, susah gantinya. Sarjana modal, loba gantinya. Cicing sarjana tong baralanga mata gua aing disebutna sarjana modal. Maksudnya betapa kiai itu susah lahir orang-orang jadi kiai. Sarjana itu mati 1 tumbuh 1000. Saya ini dosen, setiap tahun wisuda sarjana baru ribuan. Tapi kiai wafat 1, tapi kiai nak ganti. Sika maneh mata kaunya kajujun itu. Dan memang ayeuna mah ajengan maut teu sargi ieu mah. Padahal dari kata malam yahzan li mautil alim fa huwa munafiq. Fa huwa munafiqun. Kalau orang tidak sedih jika ulama meninggal dunia, maka munafik dia itu. Ulama wafat, temu rasa sedih-sedih aja siapa yang munafik? Si boy modal sama cari. Si boy paeh cari. Tuh tukang aja sinetron masih nyaho. Si boy pusat kemet siapa resep. Si boy mah kan udah rame. Si boy itu aslinya ada. Itu dimatikan di sinetron itu karena sudah punya istri, dilarang main lagi di film itu sama istrinya karena ada mantan ke pacarnya, takut balik lagi. Wajujun geuning meuli apa? Sok lalajo nya wir, dina waktu lain lalajo. Saya ini ditelepon sama produser, suruh gantikan si boy. Nama jadi Boy Junaedi gitu. Kata kiai, kata almarhum, hate tong cumantel karena dunia, tapi candakan hate ka Allah. Jangankan duit simpen saja di bank, pares dan di lumbung, beas dan di goa. Pakaian simpan di lemari, perhiasan simpan di kotak. Bahkan jangan hanya perhiasan, dirimu saja tidak boleh menguasai hatimu. Keluar kamu dari hatimu. Hati hanya harus diisi oleh Allah saja. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Orang yang tidak menguasai waktu. 1440 pindah dari 1439, cuma angka doang, tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Kemarin 39, sekarang 40, tidak sederhana ganti 39 jadi dengan 0 angka 4, tidak. Tapi sesungguhnya pergantian waktu mengingatkan kita untuk menguasai waktu. Apa waktu? Singkat nanya ada waktu tenaon, mana ngomong wae waktu. Waktu tenaon, tahun, tahun. Ngan sana pentahunnya aya kene, bulan mah teuing aya kene, minggu, minggu kayak obat teuing, poe nya pasti kene lila kene, eta, detik hari waktu teh. Satahun mah 12 bulan, sabulan mah 4 minggu, saminggu mah 7, sapoe teh 24, 1 jam itu 60, 1 menit teh 60. Kalau 1 detik